Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Nabila Mulyono Putri dari Offering angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan personal statement terkait uh, peran mahasiswa psikologi dalam mewujudkan kesehatan mental di masyarakat. Pertama, perlu kita sepakati bersama definisi dari kesehatan mental itu sendiri. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta untuk berperan serta di komunitasnya. Nah, di Indonesia sendiri, menurut catatan dari Global Health Data Exchange pada 2017, ada sekitar 27,3 juta orang yang mengalami masalah kejiwaan di Indonesia. Nah, angka ini tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kondisi ini ternyata masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Dalam menyikapi ini, kita, saya, kamu, masyarakat, pemerintah, kita semua itu perlu memiliki kesadaran dan kepedulian. Atensi dari masyarakat itu perlu ditarik agar mau berfokus pada masalah ini, masalah kesehatan mental ini tadi. Salah satu elemen masyarakat atau bagian masyarakat yang memegang peran kunci adalah mahasiswa psikologi. Kenapa? Karena mahasiswa psikologi itu juga merupakan salah satu akademisi yang fokus dalam mengkaji masalah kesehatan mental ini tadi. Dan karena jumlah mahasiswa psikologi itu juga pasti lebih banyak dibandingkan praktisi psikologi, akan sangat membantu ketika mahasiswa psikologi ini mau berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat demi mewujudkan kesehatan mental itu tadi. Awalnya saya dan mungkin kalian juga berpikir bahwasanya kita kan masih mahasiswa, kayaknya kita masih belum bisa apa-apa deh. Tapi coba deh kita sadari, ternyata peran kita itu sangat dibutuhkan, karena ternyata kita itu bisa berperan besar. Contohnya seperti apa? Kita bisa memulai melalui pemikiran yang kritis. Kita berpikir kritis yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bertanya kepada diri kita mengenai kenyataan bahwa apa sih, bagaimana sih kondisi kesehatan mental masyarakat saat ini. Lalu kita mendefinisikan istilah. Kita harus perlu menggunakan istilah yang benar. Kesehatan mental itu apa? Tadi kan kita merujuk pada definisi kesehatan mental menurut WHO. Karena jangan sampai kita mendefinisikan kesehatan mental itu secara melenceng. Misalnya di masyarakat kan juga banyak ya definisi-definisi melenceng dari kesehatan mental. Karena misalnya nih, sehat mental tuh berarti kita ya tenang-tenang aja, tenang-tenang aja, nggak ada tekanan, nggak ada stres. Padahal kan itu definisi yang tidak benar. Lalu kita menilai fakta. Kita dapat melakukannya melalui turun lapangan secara langsung, mungkin menanyai keluarga atau tetangga seperti, menurut kamu tuh sehat mental tuh gimana sih? Dari situ kita bisa tahu kayak pendapatnya dia tuh ternyata seperti ini ya. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pencarian data di internet. Lalu kita menganalisis berbagai asumsi dan bias, seperti apakah benar seperti itu, apa jangan-jangan mereka punya standar mengenai sehat mental yang berbeda ya. Lalu kita juga menghindari penalaran yang emosional. Jadi penalaran kita sebisa mungkin objektif dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subjektif seperti harapan. Lalu jangan terlalu menyederhanakan, karena kesehatan mental ini kan tidak disebabkan oleh faktor tunggal, sehingga dalam memahami kesehatan mental kita itu perlu berpikir secara holistik, menyeluruh. Nah, lalu juga mempertimbangkan interpretasi lain dan menolerir ketidakpastian. Seiring dengan maraknya arus komunikasi, kita pasti juga merasakan kalau di media sosial kita tuh sekarang udah banyak ya konten-konten yang mengangkat isu kesehatan mental. Nah, misalnya itu dilakukan secara online. Kalau yang offline itu juga udah mulai banyak. Dan mahasiswa psikologi itu bisa berkontribusi di sini. Misalnya HIMSI Malang waktu itu mengadakan psikoedukasi yang mengajak 300-an orang mahasiswa psikologi dari berbagai universitas untuk turun tangan langsung dalam melakukan psikoedukasi kepada masyarakat dengan tema Ayo Bahagia. Nah, kegiatan ini sendiri dilakukan untuk menekan tingginya angka bunuh diri. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa psikologi itu bisa berperan di lapangan, nggak cuma dalam ranah formal, misalnya semisal belajar atau menulis karya tulis, walaupun itu juga kegiatan yang baik, kan belajar itu juga awal dari sebuah kebaikan ya. Nah, jadi upaya-upaya seperti ini merupakan langkah yang baik.
Melalui edukasi ke masyarakat ini, yang tentunya mahasiswa ini kan didampingi dengan psikolog yang profesional, itu kesehatan mental dapat menjangkau lebih banyak orang. Apalagi mahasiswa psikologi sekarang juga punya ranah yang lebih luas, punya kesempatan yang lebih luas, karena marak kan sudah komunitas-komunitas yang fokus pada masalah kemanusiaan atau kesehatan mental, itu mulai mengajak mahasiswa psikologi yang semester 5 untuk turun tangan langsung, misalnya menjadi konselor sebaya dalam menangani klien. Jadi peluang kita sebagai mahasiswa itu terbuka. Lalu kita juga bisa memanfaatkan media sosial kita untuk menyebarluaskan konten-konten mengenai kesehatan mental, dan itu kan pasti bisa menjangkau lebih banyak orang kan, dan juga akan lebih atraktif, berhubung saat ini orang-orang itu cenderung lebih menyukai untuk berinteraksi di media sosial. Di sisi lain, selagi kita melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga turun lapangan dalam ranah-ranah yang diperbolehkan bagi mahasiswa, mahasiswa psikologi juga perlu untuk melatih dan membentuk dirinya sebagai contoh manusia yang baik, yang sehat mental, sehingga masyarakat itu memiliki bayangan atau pandangan terkait seperti ini loh individu yang sehat mental itu tadi. Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, misalnya tidak meninggalkan komentar kebencian di postingan seseorang. Meskipun tidak bisa kita tampik ya bahwasanya minimnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental ini juga kadang mengakibatkan program-program kesehatan mental itu sendiri tidak berjalan secara maksimal. Akan tetapi baiknya tantangan ini tidak melemahkan kita, karena kalau rintangannya kuat berarti kita harus menjadi lebih kuat, kita perlu menjadi lebih kuat, karena bisa dibilang kondisi kesehatan mental, permasalahan kesehatan mental di masyarakat itu ibaratnya lingkaran setan. Nah, kita yang seharusnya memadamkan, kita selaku mahasiswa psikologi itu yang memadamkan api dalam lingkaran itu tadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.